Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para sahabat YouTube, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani atau lebih dikenal dengan Simbah Nawawi Banten menyebutkan sebuah kisah tentang selamatnya ahli kubur dari siksa di alam kubur, bahwa ada 70.000 ahli kubur dibebaskan dari siksa di alam barzah disebabkan barokah selawat yang dibaca oleh seorang yang soleh yang sedang lewat di sebuah pemakaman. Nah, bagaimana kisah ini selengkapnya? Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kisah ini secara lengkap. Namun sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat khusus yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol subscribe. Bagi yang telah subscribe, saya aturkan terima kasih. Semoga para sahabat selalu dalam lindungan Allah, selamat lahir batin dan dicukupi rezekinya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bagi para sahabat, kisah ini disebutkan Simbah Nawawi Banten dalam kitab beliau Thimarul Yani'ah Fir Riyadil Badi'ah. Ini dia penampakan kitabnya. Perhatikan yang saya beri kotak merah. Di bagian tersebut Simbah Nawawi Banten menyebutkan kisah tersebut. Kisah lengkapnya sebagai berikut. Pada suatu hari, seorang ibu-ibu mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ibu ini baru saja kehilangan putrinya karena meninggal dunia. Antara rasa kehilangan dan kerinduan kepada putrinya, ia mendatangi Imam Hasan Al-Basri untuk memohon petunjuk bagaimana caranya agar dia bisa bermimpi bertemu putrinya yang telah meninggal dunia tersebut. Ibu tersebut berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Tuhan Imam, telah meninggal putriku dan aku ingin melihatnya dalam mimpiku. Aku ingin bertemu dengannya meskipun hanya dalam mimpi. Apa yang harus aku lakukan?" Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Wahai ibu, jika ibu ingin bermimpi bertemu putri ibu yang telah meninggal dunia tersebut, maka cobalah lakukan sholat sunnah 4 rakaat setelah ibu menunaikan sholat fardu isya. Bacalah surah Al-Hakumut Takatsur 1 kali pada setiap rakaat setelah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian berbaringlah dan bacalah sholawat sebanyak-banyaknya sampai ibu tertidur." Maka kemudian ibu tersebut mengamalkan amalan yang dianjurkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Setelah selesai sholat isya, ia pun melakukan sholat sunnah 4 rakaat sesuai anjuran Imam Hasan, lalu berbaring dan membaca sholawat hingga tertidur. Di dalam tidurnya, ibu tersebut benar-benar bermimpi melihat putrinya, tetapi ia kaget dan terkejut sekali melihat keadaan putrinya yang sedang disiksa dalam keadaan terikat dan terbelenggu. Tak berselang lama setelah ia bangun tidur, merasa aneh dengan mimpinya, dia segera beranjak menemui Imam Hasan Al-Basri untuk menanyakan perihal mimpinya tersebut. Ia menceritakan bahwa putrinya sedang disiksa dengan keadaan terikat dan terbelenggu. Mendengar cerita ibu tersebut, Imam Hasan Al-Basri lalu berkata memberikan solusi, "Wahai ibu,
lakukanlah sedekah dan pahalanya dihadiahkan kepada putrimu tersebut. Mudah-mudahan menjadi penyelamat baginya." Mendengar anjuran Imam Hasan al-Basri, ibu tersebut segera melakukannya. Namun, keanehan terjadi. Kali ini yang bermimpi bertemu putri ibu tersebut justru Imam Hasan al-Basri. Dalam mimpinya, beliau berada di dalam sebuah taman dari taman-taman surga. Beliau melihat pula ada kasur yang amat indah. Duduk di sana seorang wanita muda yang amat cantik dan mengenakan mahkota cahaya. Wanita cantik tersebut kemudian menyapa Imam Hasan al-Basri. "Apakah Tuan Imam tidak mengenalku?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak mengenalmu." Wanita cantik tersebut kemudian berkata lagi, "Saya adalah putri ibu yang menemui Tuan karena ingin bermimpi bertemu denganku." Imam Hasan lalu berkata, "Ya, tapi bukan seperti ini yang dilihat ibumu dalam mimpinya. Katanya engkau sedang disiksa dalam keadaan terikat dan terbelenggu." Wanita muda tersebut menjawab, "Ya, benar sekali. Dulu memang saya seperti yang dilihat ibu. Saya bersama 70.000 orang penghuni alam barzah disiksa dalam keadaan terikat. Sampai suatu saat ada orang soleh yang melewati pekuburan kami. Beliau membaca sholawat 1 kali lalu menghadiahkan pahalanya kepada kami. Maka Allah kemudian mengampuni kami dan membebaskan kami dari siksa karena barokah sholawat dari orang soleh tersebut. Dan akhirnya seperti inilah saya bersama 70.000 ahli kubur lainnya. Tidak hanya selamat dari siksa kubur, tetapi ditempatkan di tempat terbaik di alam barzah seperti berada di taman surga." Para sahabat, ini dia Doa Pediya Channel. Demikianlah kisah 70.000 ahli kubur yang dibebaskan Allah dari siksa alam kubur hanya karena bacaan sholawat 1 kali. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan tambahan semangat bagi kita semua agar selalu kirim Fatihah, kirim pahala, khususnya pahala bacaan sholawat kepada ibu yang telah meninggal dunia dan juga untuk segenap kaum muslimin yang telah mendahului kita. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.